Bismillahirrahmanirrahim. Maka kesunahan untuk mencari besan itu orang jauh, ya, jangan keluarga. Kalau keluarga itu hukumnya masih makruh. Kalau keluarga itu hukumnya masih makruh, khilaful aula. Yang masyhur dulu itu Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Juwairiyah min Bani Mustalik, ya. Jadi ketika mereka itu berperang, sahabat menawan orang dari Bani Mustalik, dan Bani Mustalik juga menawan sahabat. Maka ketika Nabi SAW menikahi Juwairiyah, langsung dibebaskan semua tawanannya, karena nggak pantas, ya, seorang besan itu bermusuhan. Sebagaimana Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali itu menikah dengan Fatimah binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu sepupuan dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, karena Said Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Nah, seperti itu. Terus kalau orang zina, maka nasab itu hilang, ya. Walinya hakim, ya. Banyak pertanyaan di masyarakat, ya. Banyak pertanyaan di masyarakat, kalau orang hamil duluan itu bagaimana? Anak produk hasil gelap ini nanti tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Kalau dia perempuan dan menikah, maka bapaknya tidak bisa menjadi wali, ya. Karena agama hanya mengakui nasab lewat akad yang sahih. Apa? Yang sahih. Saya ulangi, karena agama hanya mengakui nasab lewat akad yang sahih. Tapi secara genetik bapaknya boleh memberi kasih sayang sebagaimana anak sendiri, tetapi kalau nasab dibatalkan oleh agama. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW itu mempunyai anak tiri, Zaid bin Harisah. Dan ketika itu para sahabat memanggil Zaid bin Muhammad, maka langsung dibatalkan oleh Allah. Turun ayat, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Nah, langsung turun ayat, langsung dipaksa untuk memanggil Zaid bin Harisah, tidak Zaid bin Muhammad lagi. Terus ketiga, ini yang paling ngeri ini, dan ini yang didiskusikan ulama kelas berat, ya. Saya bilang di sini supaya kalian juga ikutan ulama kelas berat, ya. Kalau terjadi adopsi, ya, atau tidak jelas dan sebagainya. Contoh, seorang suami istri, ya, seorang suami istri sudah berpisah, kemudian mereka itu dipunya anak perempuan satu, terus istrinya bawa anaknya, artinya anaknya sama mamanya, terus tinggal di Sampit, misalnya tinggal di Sampit atau di mana, ya. Nah, terus bapaknya tadi nikah lagi, punya anak laki-laki, ya. Ya. Terus anak laki-laki tadi mau nikah sama orang yang di Sampit. Nah, itu ulama mengatakan jika daerah itu masih bisa dihitung, ya, masih bisa dihitung perempuannya, maka haram hukumnya anak yang laki-laki tadi menikahi perempuan di Sampit. Dikhawatirkan nanti menikah sama saudara kandungnya. Nah, itu sangat ngeri sekali itu, ya, ngeri sekali. Jadi nasab yang diharamkan kawin itu ada 7. Agama itu mengharamkan adopsi, ya, mengharamkan adopsi atau melarang. Kalau terpaksa harus mengadopsi anak, harus dicatat atau ditulis nasabnya, silsilah keluarganya harus ditulis dan dimaklumatkan ke keluarganya, anak yang diadopsi tadi maupun yang mengadopsi, ditulis semuanya, anggota keluarganya, kakaknya siapa, saudaranya berapa, harus ditulis. Karena nasab tadi, ya, yang 7 orang tadi, ya, kalau misalnya nanti ada adopsi anak terus nggak tahu silsilahnya atau nasabnya, maka hancur yang nasab 7 orang tadi, yang haram tadi, ya, maka hancur. Itu yang mengacaukan nasab. Nah, ditakutkan nanti ikhtilatil ansab atau campur aduk nasab, ya. Karena setiap satu orang itu punya 7 orang haram, ya. Karena setiap satu orang punya 7 orang haram dinikahi, ya, atau mahram. Kenapa agama mengharamkan adopsi? Satu, karena adopsi itu melahirkan kesombongan. Misalnya begini, kan yang mengadopsi itu pastinya orang yang kaya, kan, ya.
ingin membantu orang miskin atau sebagainya, terlantar terus dibantu. Nah, ini bisa melahirkan kesombongan. Nah, maka ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Soalnya begini, bapak saya kan kaya, jadinya kalau dipanggil ya pastinya sombong. Pasti pilih yang kaya tadi, yang mengadopsi kan gitu. Terus yang kedua, terjadi ikhtilatil ansab, ya. Dan itu dibatalkan langsung oleh Al-Qur'an, oleh Allah, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Dan Rasulullah SAW itu bersabda, manid da'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu annahu ghairu abihi faqad kafara. Maka penting bagi kita untuk kehati-hatian supaya tidak terjadi adanya ikhtilatil ansab. Bismillahirrahmanirrahim.